Namik ai entago waninggap ka. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Cornelius Renwarin dalam acara podcast Papua Selatan. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Itulah tema PGRI Nasional 2021. Dan tema kita pada hari ini adalah pelayanan pendidikan di SMK Santo Antonius Merauke. Dan kita telah bersama dengan pahlawan tanpa tanda jasa, ada Bapak Hengki Kirwelak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ada Bapak Abel Kurwop. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ada Bapak Hadi Joko. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan juga ada Bapak Timotius Fanghoy. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Pada hari ini kita berada di SMK Santo Antonius untuk bersama-sama memeriahkan Hari Guru, yang dimana jatuh pada tanggal 25 November 2021. Ya, sebelum kita melangkah ke agenda kita yang berikut, saya ingin mengizinkan bapak-bapak untuk memperkenalkan diri lebih dekat biar kita semua tahu bahwa ada guru-guru yang hebat di SMK Antonius ini. Silakan Bapak, untuk Bapak Hengki. Terima kasih, saya Hengki Kirwelak. Di sini menangani kesiswaan dengan Pak Abel. Di sebelah saya Pak Timo, langsung dulu ya. Ya sudah Bapak. Pak Timo ini guru paling senior, legend di sekolah ini. Di paling ujung Pak Joko, beliau adalah Wakasek Humas di sekolah SMK Antonius ini. Iya, itu sedikit singkat perkenalan kita ya. Kita juga akan mempelajari flashback atau sejarah sedikit tentang SMK Santo Antonius ini. Kepada Bapak Hengki, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Sekolah teknik ini, di STM ini dulu dibangun Belanda. Tujuannya satu, bahwa untuk anak-anak Papua mengenal teknik. Belanda melihat bahwa ke depan anak-anak asli Papua harus memiliki keterampilan life skill, baik di bidang mesin, teknik perkayuan maupun kelistrikan. Sehingga sekolah ini muncul. Awalnya Belanda membangun Technic School TS, kemudian dia berubah jadi ST, kemudian menjadi STM, dan karena perubahan kurikulum sekarang dia bernama SMK. Sekolah kami ada 5 jurusan, program keahlian, teknik sepeda motor, kendaraan ringan, listrik, bangunan gambar, dan teknik komputer dan jaringan. Itu gambaran singkat tentang sekolah kami. Ya, terima kasih Bapak Hengki. Jadi itu sejarah singkat tentang berdirinya SMK Antonius ini ya. Iya, kita akan tanyakan sedikit tentang pengalaman sebagai guru di SMK Antonius ini untuk keempat pahlawan kita. Ya, silakan Bapak. Mungkin Bapak Timo, iya. Pak Timo, guru paling senior ya. Oh, guru paling senior ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya nama Timotius Fanghoy. Saya ngajar di sini tahun 80. Yang mana saya banyak berhadapan dengan anak-anak Papua, yang mana mereka ini dengan latar belakang yang berbeda. Dan memang pengalaman ngajar di SMK ini banyak laki-laki dan dengan latar belakang yang berbeda. Dan memang kita STM membentuk anak-anak STM ini dari bahan yang istilah bahan baku mentah, sehingga bisa jadi satu benda atau satu bentuk yang bisa terpakai dan terjual. Dan sekarang banyak anak-anak STM yang sudah terpakai di beberapa instansi, sehingga saya sebagai guru yang sampai saat ini masih ngajar di sini, saya merasa bangga bahwa STM sudah banyak memproduk anak-anak Papua, yang mana mereka dengan latar belakang berbeda, kami bisa bentuk mereka sehingga bisa terpakai di mana-mana. Tidak sama dengan di SMA. SMA itu sudah setengah baku. Jadi guru di STM ini memang memerlukan satu kesabaran.
untuk menghadapi kita anak-anak dengan latar belakang yang berbeda dari kampung-kampung, sehingga itulah menjadi satu pengalaman bagi saya untuk membentuk anak-anak di SMK 1 sini. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini bisa saya bagi kepada guru muda untuk ke depan lagi bisa pakai pola-pola yang saya pakai untuk bagaimana membentuk anak-anak di SMK yang dari mana mereka dari latar belakang yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Timon. Kita berpindah kepada Bapak Abel. Iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Abel Kuruap. Saya bergabung di STM sini dari tahun 2009. Dan waktu yang selama saya bergabung di sini memang seperti digambarkan tadi mengenai Pak Timo sudah gambarkan tadi, bahwa memang kami menghadapi situasi anak-anak kita yang memang dari berbagai latar belakang, seperti memang betul saya sendiri alami. Saya kalau dibilang masih muda untuk tanggung jawab menjadi guru ini, sehingga pengalaman yang tadi Pak Timo sudah sampaikan seperti itu memang betul saya alami di sini. Tapi itu juga menjadi penting dalam rangka kita sebagai guru ini tetap menghadapi situasi-situasi yang dalam tanda petik sulit untuk anak-anak kita ini, dengan tidak meninggalkan tanggung jawab atau melepaskan begitu saja anak-anak kita tanpa kontrol ataupun juga tanpa mengawasi. Karena anak-anak kita di sini memang kita perlakukan, yang tadi disampaikan dari awal bahwa sejarah dibangunnya STM ini untuk anak-anak Papua, tapi karena perkembangan masyarakat kita ini dari hari ke hari, dari tahun 80-an sampai dengan sekarang ini kan sudah semakin bercampur dengan semua masyarakat. Maka semua anak yang masuk di sini bukan hanya masyarakat atau anak-anak kita yang Papua saja, tetapi semua anak yang masuk di sini kita perlakukannya seperti itu, sama dengan tujuan yang sama tadi, bahwa semua anak yang masuk di sini untuk mereka tahu teknik. Jadi selain daripada anak-anak kita yang asli Papua sendiri, juga dengan semua anak yang masuk ke sini. Jadi arah yang seperti itu yang memang masih kita perjuangkan terus di sini untuk memberikan pelayanan pendidikan yang seperti itu, dengan terus mengawasi, mendampingi, dan juga mengarahkan anak-anak kita ini untuk sampai ke sana. Satu hal yang perlu saya tekankan lagi, bahwa dengan anak-anak kita yang masuk dan mengenyam pendidikan di sini, sama garis bawah proses yang selama mereka langsung di sini lebih kurang 3 tahun itu bukan proses yang langsung menjadikan mereka sudah berkualitas dan langsung artinya siap terjun langsung di masyarakat, tapi itu proses seumur hidup. Saya kembali kepada istilah atau falsafah yang mungkin dipakai dalam pendidikan, bahwa long life education itu memang perlu. Jadi long life education, pendidikan itu tidak hanya berakhir dengan 3 tahun yang anak-anak kita tuh ikut di STM. Jadi ada proses selanjutnya, dan proses itu yang kita lakukan di STM sini yang tadi saya sampaikan. Kita terus mengawasi, mendampingi, bahkan juga bisa bersabar, bahkan juga bisa sedikit mencubit mereka. Itu tetap kita lakukan. Jadi bagi saya, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Timo ceritakan tadi, dan juga pengalaman saya sendiri, saya melihat 3 tahun untuk anak-anak kita di sini itu proses yang tidak sekali jadi. Ada proses selanjutnya yang mereka dengan yang sudah kita tanamkan di sini, mereka terus lanjutkan ke sana. Demikian itu dari saya yang perlu saya sampaikan kepada publik untuk pengalaman dan juga pendampingan saya bersama anak-anak saya. Waktu saya kembali. Iya, terima kasih Bapak Abel. Kita sedikit cerita pengalaman ya dari Bapak Hadi Joko. Iya Bapak, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Hadi Joko. Jadi mungkin pengalaman pendidikan itu sudah diceritakan kepada senior-senior. Saya banyak belajar dari Pak Timo dengan Pak Engki. Saya mulai masuk di STM ini tahun 2004. Jadi pengalaman yang beliau-beliau sampaikan itu memang ya begitu sudah. Jadi yang perlu kami tambahkan bahwa anak-anak kita itu berasal dari kampung-kampung yang sangat jauh. Jadi kesulitan kita juga untuk menjangkau mereka untuk menjangkau mereka sangat susah. Contohnya begini. Hari ini dia tinggal di kampung A gitu. Besok
kita cek ke sana lagi sudah pindah begitu. Itu yang kesulitan kita untuk menjangkau anak-anak. Jadi anak-anak di sini juga di STM ini belum pernah istilahnya memaksa anak untuk bayar sekolah sepenuhnya gitu. Banyak anak-anak yang lulus dapat kerja baru dorong ambil ijazah. Jadi di STM Santo ini sangat-sangat mendasarkan pendidikan dengan hati dan kasih. Mungkin itu saja karena yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, hanya Pak saya tekankan bahwa kita di STM ini mendidik dengan rasa kasih. Terima kasih. Iya, mendidik dengan dasar kasih ya, sungguh luar biasa. Ya, apa sih yang selain siswa lakukan di STM ini, apa yang siswa lakukan juga untuk kepribadian mereka tentang apa untuk pengalaman mereka di STM ini? Mungkin Bapak Hengki atau Bapak Timo? Bapak Hengki, silakan Bapak. Baik, kita punya siswa, sekolah kami punya siswa yang punya keunikan, sangat unik. Dengan kompleksitas persoalan cukup banyak, baik di lingkungan, di rumah maupun di sekolah. Pada dasarnya kami di sekolah kalau idealnya sih kita tahu mengajar saja, tapi kita harus mengawal siswa baik dari rumah sampai ke sekolah maupun sampai kembali ke rumah. Kondisi sosial ekonomi ini mempengaruhi siswa kita, sangat mempengaruhi. Lingkungan tempat tinggal, pola hidup ini mempengaruhi. Kami di sekolah ini seperti tadi disampaikan oleh kami mencoba menanamkan hal-hal kecil, merubah mindset anak-anak kita, merubah mindset siswa kami, bahwa yang pertama misalnya tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, hal-hal kecil yang kita coba tanamkan. Misalnya saya kasih contoh saja, di sekolah kami ini pohon mangga banyak. Ketika musim mangga, siswa dan warga sekolah punya hak cuma melihat. Dia tidak boleh memetik, dia boleh makan mangga itu ketika mangga itu jatuh. Ada hal nilai kecil di situ bahwa jangan ambil barang yang bukan milikmu. Nah, ini hal-hal yang kita coba tanamkan, hal dasar. Sebenarnya butuh kesabaran ekstra seperti disampaikan bahwa siswa di sekolah kami tidak perlakukan mereka sebagai siswa. Kami perlakukan sebagai anak kami. Ketika dia berhasil, kami bangga. Ketika dia jatuh pun, kami ada untuk bisa membantu dia keluar daripada persoalan yang dihadapi sedapat mungkin. Keberpihakan sekolah dan segala macam cukup besar tadi disampaikan. Bukan karena uang, bukan karena katal anak tidak sekolah. Yang penting anak mau sekolah, sekolah terbuka untuk ini. Itu gambaran singkat tentang sekolah kami. Iya, terima kasih Bapak. Jadi itu sedikit pengetahuan ya, biar siswa mendapat melatih kejujuran ya. Iya. Mungkin ada mau ditambahkan lagi Bapak Timo? Iya. Terima kasih waktu kepada saya. Salam sarung tinju. Saya menyampaikan salam sarung tinju karena anak-anak saya dibentuk dengan sarung tinju. Kabel rotan. Mereka rasa bangga dengan apa yang kami berikan, bukan saya yang pengen, tapi dengan disiplin yang tidak menggunakan pikiran tapi dengan fisik, karena mereka ini orang teknik semua. Di saya banyak mohon maaf apabila di dalam proses pendidikan di SMK Santo ini saya melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi setelah kamu keluar kamu bilang saya baik. Jadi saya sampai saat ini saya masih pakai salam sarung tinju, salam rotan, salam kangen. Mudah-mudahan Anda bisa berikan masukan kepada saya pola apa lagi yang harus saya pakai untuk generasi berikut. Dan saya berterima kasih kepada semua alumni maupun yang masih sekolah yang masih mau mendengar apa yang kami sampaikan untuk kepentingan kalian bersama. Saya atas nama Dewan Guru SMK Merauke minta maaf apabila dalam
proses pendidikan selama ini banyak hal yang kami tidak membuat tidak nyaman buat kalian, kami mohon maaf. Tapi itulah niat kami sebagai guru di SMK Santo untuk menciptakan generasi muda yang berguna bagi banyak orang. Salam sarung tinju. Iya, salam sarung tinju dari Bapak Timon ya, luar biasa. Ya, jadi bukan dengan kasarnya guru atau nakalnya guru, tapi itu menjadi rasa kasih sayang ya terhadap mendidik. Di ujung cemet itu ada. Iya, di ujung rotan ya. Ada emas, ya luar biasa. Kita lanjut, mungkin Bapak berempat mungkin bisa menceritakan kendala, rintangan apa sih yang selama ini Bapak berempat alami di SMK Antonius ini. Bapak Abel duluan. Oke, terima kasih. Untuk saya melihat kendala-kendala yang ada di sini, saya pikir kalau bilang kendala-kendala bagi saya yang seorang guru ini, itu pasti yang saya hadapi. Yang kendala-kendala yang saya lihat itu hal-hal yang seperti sifatnya biasa yang menyangkut tadi. Yang siswa-siswa yang harus kita disiplinkan ya kadang agak susah seperti itu. Tapi yang tadi saya sudah sampaikan di awal penyampaian saya tadi perkenalan bahwa memang seperti itu. Kita tidak bisa dengan sekali saja menghadapi mereka dalam keadaan dan kondisi mereka yang sulit diatur, kemudian satu kali begitu dan lepas. Kita harus dampingi mereka terus. Ajak, rangkul. Suruh datang, kalau tidak datang kita cek ke rumah sana. Baik itu ada jangan surat panggilan pertama dulu, kedua, ketiga. Kalau memang sama sekali sudah tidak ada sinyal seperti itu, ya kita pergi cek ke rumah. Dan itu kan banyak terjadi dari teman-teman, pengalaman-pengalaman teman-teman guru yang lain. Kadang mereka sakit tapi karena kesulitan untuk menyampaikan. Kadang mereka di rumah tinggalnya istilahnya kosnya seperti itu. Jadi tidak ada keluarga atau kenalan teman yang bisa membawa kabar mereka itu ke sekolah menyampaikan. Jadi kita tahu sendiri bahwa yang bersangkutan misalnya betul-betul sakit dan dalam kondisi yang memang tidak bisa memungkinkan untuk dia datang ke sekolah. Tapi hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau saya dibilang kendala, ya itu memang tantangan yang harus bagi seorang guru, apalagi guru-guru zaman sekarang, yang kita hadapi situasi dunia yang memang begitu berkembang pesat, di mana anak-anak kita ini juga banyak masuk dalam situasi dunia yang sedang berkembang ini, dan ketika mereka kembali datang ke sekolah untuk kita bentuk sesuai dengan aturan pendidikan, itu memang itu yang harus kita hadapi. Dan untuk saya itu seperti tadi saya bilang, tidak pernah saya bilang sebagai itu itu kendala, tapi memang itu yang harus saya hadapi sudah. Kalau kendala-kendala yang hal-hal yang lain yang seperti menyangkut hal-hal yang dianggap kendala yang besar itu untuk saya tidak ada. Tapi situasional yang menyangkut siswa yang perlu kita dampingi, kendala-kendala yang seperti itu memang yang harus saya hadapi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman guru juga yang dalam hal ini bersama-sama dengan kami melaksanakan pelayanan pendidikan di lembaga ini, sehingga anak-anak kita sampai sekarang bisa terangkul dalam kegiatan-kegiatan yang kita upayakan dilaksanakan di sekolah. Apalagi 2 tahun terakhir ini yang memang situasi yang memang kalau kita bilang sama sekali untuk pertemuan kita tatap muka dilaksanakan di sini memang sudah tidak dilaksanakan dengan semestinya. Itu baru tatap muka terbatas yang dibuka dari bulan Juni-Juli kemarin, kalau saya tidak salah Juni-Juli kemarin itu, sehingga sekarang kita masih bisa bersua dengan cara seperti ini. Dan beberapa hal juga yang perlu saya satu hal saja yang menyangkut anak-anak yang kita laksanakan pendampingan mereka di sini. Seperti tadi mungkin ada mereka punya kejuruan-kejuruan masing-masing, tetapi anak-anak ini saya contohkan saja, kita merangkul mereka dalam situasi-situasi yang baik dalam pelayanan pendidikan maupun juga dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang lain yang melibatkan masyarakat dunia sosial dari luar, antar sekolah seperti itu kita libatkan di sana. Dengan cara-cara seperti itu anak-anak kita ini bisa sedikit juga ada pengalaman dengan, selain dari mereka punya proses yang kita laksanakan di sekolah, mereka juga ada pengalaman dari luar yang bisa mereka terima.
Jadi teristimewa yang saya sampaikan di pas hari guru yang ke-76 sekarang ini, ada kegiatan yang sementara kita laksanakan, ada kegiatan anak-anak ada bersama dengan wali-wali kelas. Di sini dari kemarin kita atur rencana ini memang sedikit ada perdebatan juga antara kita. Ini kenapa STM kok diadakan masak-masak, tidak ada lomba lain kah? Saya punya pemikiran orientasi begini dengan kepala sekolah dan juga beberapa wakasi kesiswaan bahwa dengan masak-masak seperti ini bukan hanya sekedar masak, seperti makan bersama itu kita bisa merangkul, mengumpulkan anak-anak kita kembali dan kemudian kedekatan yang dekat. Itu kalau keluarga juga begitu ya. Kalau makan bersama itu pusat di mana kita komunikasi, semua itu terjadi di situ. Sehingga ada satu orientasi yang kita buang sehingga kita laksanakan kegiatan hari ini di hari guru setelah kita upacara tadi. Anak-anak lomba masak supaya dengan wali kelasnya itu mereka apalagi nanti hari Senin kita masuk ujian ini supaya ada komunikasi-komunikasi yang bisa tercipta di meja makan itu. Jadi menciptakan meja makan, kita duduk makan sama-sama, ini situasi yang sangat mau bilang dalam tanda petik sakral ini. Orang semua hadir di sini untuk mengaku dosa satu sama lain ini, bercerita. Ini jarang ini makan bersama ini, kita di keluarga juga jarang laksanakan ini. Kadang datang makan selesai sebentar pergi beli di warung, tapi mengelola makanan berkemudian kita duduk sama-sama makan ini ada proses yang kita bangun sama-sama di sini. Jadi pada saat ini kita sudah laksanakan, sekarang anak-anak sedang laksanakan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang kemudian sudah mendukung kegiatan kita ini. Anak-anak berpartisipasi, saya lihat dari pagi nih antusias sekali anak-anak kita ini. Ini masak-masak ini, bukan lomba-lomba yang lain ini. Dia bilang ini di Tata Boga sana yang cocok, tapi saya bilang kenapa tidak bisa kita laksanakan di sini? Barang ini sebenarnya penting yang mungkin kita lupa. Kalau yang lain belajar tadi kita sudah baku rangkul, kita sudah buat hal lain, olahraga sudah bertanding, mungkin kita lupa kita belum pernah makan bersama. Itu yang saya pikir. Sehingga kita buat pada hari ini bisa lihat sendiri bapak-bapak yang hadir dari Ramol sudah bisa lihat sendiri kondisi anak-anak kita ada berpartisipasi sangat aktif. Itu sedikit yang kita laksanakan, contoh saja yang terlihat dari pelayanan pendidikan kita yang bisa merangkul dan menghimpun anak-anak kita ini dengan berbagai latar belakang yang tadi sudah diceritakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Abel untuk sedikit cerita tentang kendala atau rintangan yang Bapak Abel alami ya. Ya, mungkin Bapak Hadi bisa tambahkan sedikit. Terima kasih, mungkin saya agak menambahkan sedikit. Mungkin Pak Abel tadi sudah cerita begitu banyak. Tapi kalau kita guru-guru di SMK Antonius sih mungkin bukan kendala ya, tapi yang namanya motivasi untuk mendidik anak negeri ini untuk menjadi anak-anak yang berguna, terutama untuk dirinya sendiri. Lebih bagus kalau untuk nusa dan bangsa. Jadi kendala kita, kalau saya pribadi kendalanya hanya untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di luar asrama kah, kita yang tidak punya tempat tinggal tetap begitu. Jadi hari ini mungkin yang itu biasanya yang berasal dari siswa-siswi kita yang berada di kampung. Karena awal-awal mesti bukan mereka malas, tidak. Anak-anak ini tidak ada yang malas, cuma karena keadaannya lah membuat mereka itu seperti itu. Kita ya keadaan ekonomi dan lain-lain sehingga anak-anak itu agak terkendala untuk ke sekolah. Tapi bukan mereka malas. Contoh, dia dari kampung ke sini, kita cek, kalau di STM ini wali-wali kelas anaknya kita cek 4 hari tidak ada, berarti kita besok sampai di rumah siswa tersebut. Mungkin itu kendala pribadi saya, mudah-mudahan akan kita jadikan motivasi untuk guru-guru di STM. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Hadi. Sedikit tambahan lagi dari Bapak Hengki untuk kendala dan juga tantangannya. Baik, kalau bicara tentang kendala dan tantangan, saya kasih gambaran saja. Sekolah kita ini hampir 95% laki-laki. Ya, laki-laki usia pra-remaja ke remaja dengan tingkat keunikannya masing-masing. Ya, ini sekolah laki-laki ya perlu pendekatan-pendekatan khusus yang sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tantangan bahwa kemudian kita menerima siswa-siswa kita dari pinggiran, dari ini dengan
siswa tidak salah sih, sebenarnya siswa tidak salah. Dengan keterbatasan di dalam membaca, menulis, itu tantangan tersendiri juga, sehingga kadang-kadang sekolah melakukan matrikulasi untuk siswa yang datang dari pinggiran untuk ini. Tantangan klasik untuk siswa pada umumnya, kasus dari dulu hingga sekarang semua sama sih, terutama untuk kita anak-anak orang asli Papua. Dalam hal penyangkut tempat tinggal dan minum makan. Yang utama adalah mereka ini dari pinggiran dan dari pedalaman. Kebanyakan tinggal dengan keluarga, dengan tanggung jawab yang berbeda-beda pula juga. Nah, hal ini kan sudah disampaikan oleh teman-teman seperti tadi. Tetapi ketika sampai di sekolah sini, kami selalu mendoktrin anak-anak, tidak ada kata tidak bisa. Kalau anak-anak Papua kalau dikasih kesempatan, baik untuk berdoa, baik untuk jadi pemimpin, mereka akan bisa. Persoalan kesempatan dikasih tidak. Kita harus tumbuhkan rasa percaya diri kepada mereka dan berusaha mendidik, melatih mereka, biarlah mereka menjadi tuan di mereka punya rumah dengan kecakapan yang kemudian menjadi bekal dia di kemudian hari. Tantangan tersendiri. Ya, terima kasih Bapak. Oh, sedikit tambahan lagi untuk tantangan dan juga kendala dari Bapak Timon. Silakan Bapak. Salam si kontol panjang. Artinya apa Bapak? Situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan. Iya, luar biasa. Anak-anak STM ini sudah mengerti tentang si kontol panjang. Maka saya berterima kasih kepada semua siswa. Lihat saya pun mereka lari. Berdiri di sana pun mereka lari. Itulah satu kebanggaan saya bahwa anak-anak mengenal siapa aku, siapa dia, dengan punya satu moto si kontol panjang. Maka mereka lihat itu menjadi satu gambaran untuk mereka bergerak di mana-mana, itu sering memakai si kontol panjang, sehingga anak-anak itu ke depan Iya, itu ada ini ya. mereka bergerak melihat sesuatu yang berguna bagi mereka. Saya ulang lagi, si kontol panjang. Si kontol panjang berarti situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan. Jadi 4 poin ini mereka lihat untuk mencari pekerjaan pun pakai si kontol panjang. Bertindak apapun harus menggunakan si kontol panjang untuk mereka mendapat posisi yang baik di mana mereka berada. Demikian di sekolah pun juga mereka pakai ilmu si kontol panjang, melihat situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan itu, baru mereka bertindak. Jadi saya berterima kasih kepada semua alumni pun yang sekarang ini, kesan saya bahwa mereka melihat saya menggunakan ilmu si kontol panjang, sehingga mereka di mana berada, kalau lihat saya pasti mereka sudah berjalan menuju ke pintu gerbang untuk masuk pun. Dan saya punya kesan mereka biasa buat saya lari di pisang-pisang, kejar mereka jatuh bangun. Maka saya bilang itulah menggunakan si kontol panjang, sehingga saya ini kadang-kadang terbuai di pohon-pohon pisang. Itulah kesan yang saya hadapi menghadapi anak-anak STM. Salam si kontol panjang. Iya, terima kasih Bapak Timon. Jadi untuk kita ketahui bahwa si kontol panjang ini kita berpikir yang lebih positif ya, bahwa itu singkatan dari Bapak Timon sendiri, yaitu situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih untuk keempat pahlawan. Ya, saya sebut hari ini pahlawan ya, karena memang mereka sangat berjasa untuk kami, untuk bagi kita semua. Ya, sedikit motivasi buat anak-anak muda yang ingin menjadi guru kepada Pak Abel ya, sebagai putra Papua. Ya. Oke, terima kasih. Saya mau kasih motivasi kepada generasi milenial yang sekarang untuk aktif juga dalam
menciptakan atau masuk gabung di dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan pelayanan pendidikan. Ini secara umum dulu, siapa saja. Jadi semua anak Merauke, kamu datang gabung dalam dunia pendidikan supaya bangun pendidikan di sini. Kita bisa menciptakan masyarakat yang baik dan juga dunia yang beradab dan sebagainya itu hanya dengan pendidikan. Sehingga kita semua yang anak-anak Merauke, saya harap bisa gabung dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan pelayanan pendidikan di atas tanah ini. Dan yang kedua ini yang paling penting ini mengenai untuk anak-anak atau saudara-saudara saya yang Papua sendiri. Kamu datang dan gabung dengan kita di sini. Di lembaga pendidikan, di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Tanah Animha ini, supaya kita bangun pendidikan ini. Seperti pendahulu-pendahulu kita yang sudah lebih dulu datang, guru-guru dari K yang sejak zaman misionaris hadir di Tanah Animha ini tahun 1900-an sana itu. Ikuti mereka punya ciri dan cara mereka hadir untuk melaksanakan pelayanan pendidikan dalam situasi-situasi yang waktu itu memang sama sekali kalau kita mau bayangkan itu sulit itu. Dan kalau pada saat ini kita yang sudah ada dalam dunia pendidikan seperti ini, entah ditempatkan, ditugaskan di tempat mana saja, di daerah-daerah yang terpencil, bahkan yang tidak ada sinyal, ke sana saja kita hadir di sana, karena banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di kampung-kampung seperti itu tidak mendapatkan pelayanan yang kita harapkan. Dan bahkan guru-guru juga meninggalkan tugas di sana dengan berbagai alasan. Tapi satu catatan juga untuk saya, untuk pemerintah ini sebenarnya, kita guru-guru ini terlalu dituntut macam-macam ini, sehingga guru-guru kadang melepaskan atau meninggalkan sekolah-sekolah misalnya yang di kampung-kampung, hanya datang ke kota untuk urus dia punya persyaratan S1, S2 dan beberapa SS yang lain itu, termasuk juga urus gaji. Ini sekarang gaji guru honor yang sekarang tidak tahu di Pemda Merauke dorang. Ini sudah 1 tahun ini mau habis, mulai selesai ini. Kita kalau turun lepas pendidikan, lepas pelayanan pendidikan, baru turun urus kita punya barang itu, urus berkas, baru pelayanan pendidikannya. Apalagi yang 2 tahun terakhir ini vakum dalam keadaan pandemik ini, bagaimana? Kamu ciptakan kondisi itu, bukan pegawai atau guru itu yang honor atau tidak, ini guru. Guru tidak bisa lihat yang ini pelayanan pendidikan ini universal. Tidak bisa pakai yang itu, guru yang PN atau honor, dan tidak usah pakai barang-barang itu. Supaya mereka ini juga aman melaksanakan pelayanan pendidikan itu. Sekarang tambah kita punya itu sudah yang honor-honor itu. Kemarin yang tanggal 17 dan 18 April kita sudah bertemu di kantor Bupati sana hari Sabtu dan hari Minggu tuh. Bupati kan sudah bilang bayar, kamu bayar. Jangan main-main, ini pelayanan pendidikan ini. Nanti kalau kita lepas pendidikan ini kemudian dipersalahkan kepada siapa lagi? Jadi hal-hal seperti ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, tapi saya tetap bilang tadi, teman-teman, semua anak-anak Merauke yang lahir di Merauke ataupun juga yang sudah datang dan mengabdikan diri di Merauke, termasuk kita yang anak-anak asli bergabung kembali, datang dan bergabung dalam dunia pendidikan. Kita kasih roda pendidikan ini jalan dengan sehat. Jadi sekali lagi itu catatan saya, teman-teman, saudara-saudara yang Papua, kita gabung kembali. Kamu datang dan hadir ke dalam dunia pendidikan supaya kita laksanakan pelayanan pendidikan di tanah ini dengan baik. Dan catatan terakhir, Dinas Pendidikan kamu bayar itu guru-guru honor punya itu tuh. Saya bilang secara spontan saja. Uang itu kemana? Saya tidak mau cerita banyak-banyak. Uang itu ada di mana sekarang? Jangan tunjuk dengan saya bilang ada di rekening cek-cek. Tidak ada, kasih tunjuk uang di depan sini, saya lihat itu baru saya percaya. Selama kamu itu saya tidak percaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Abel sebagai guru putra Papua yang mengabdi di SMK Antonius. Untuk Bapak Hengki, motivasi sedikit untuk teman-teman yang di luar sana. Baik, terima kasih ya. Kalau kita bangun rumah mungkin ada proses ya. Hari ini mungkin kita kerja kumpul material, kemudian kerja fondasi, kemudian mulai bangun pelan-pelan. Siswa di sekolah kami juga, ini siswa datang dengan polos tadi. Kami masukkan keterampilan,
kecakapan yang kemudian kecakapan ini yang dipakai di kehidupan mereka selanjutnya. Mereka kemudian sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang bisa mengerjakan sesuai dengan dia punya bidang keterampilan. Nah, adik kita pada sebenarnya bisa, sangat bisa. Anak-anak yang lahir tumbuh besar berkembang, anak-anak negeri ini sangat bisa kalau didampingi dengan baik, baik di rumah, baik di sekolah. Kemudian ada tanggung jawab. Kalau kita bicara pendidikan ini ada 3 tungku: sekolah, pemerintah, dan lingkungan. Dalam hal ini keluarga. Tanggung jawab ini yang kemudian harus dijalankan secara baik dan tepat. Kalau kita di sekolah sampai kita sudah merangkul siswa tidak masuk, kita cari, kita kawal. Siswa ujian kita harus jemput di rumah bagi yang berhalangan. Ini hal-hal yang kalau di sekolah di tempat lain mungkin tidak ya, tapi di sekolah kami itu adalah hal yang biasa. Tetapi kemudian bahwa itulah upaya. Kalau kita mau jadi guru, mengajar, semua orang bisa mengajar. Mendidik, merubah mindset, merubah perilaku, merubah sudut pandang. Kita punya anak-anak yang lahir, besar, tumbuh di sini maupun anak negeri, itu yang dibutuhkan. Tadi kita sepakat memang soal hati. Soal hati ini kan tidak bisa diukur. Keberpihakan. Di sekolah ini, anak-anak ini kita jadikan mereka selain sebagai siswa, mereka adalah anak kami, sebagai teman kami, sebagai sumber ilmu. Jadi mereka nyaman sekali bergaul dengan kita, berdiskusi, sharing dan kita soal kendala-kendala yang dihadapi. Sehingga ya kita juga mencoba memberikan motivasi, mendampingi semampu dan sebisa kita. Dan saya pikir buat teman-teman di sekolah ini luar biasa sekali, terkhusus di dalam pelayanan kepada anak-anak kami di baik itu jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Luar biasa teman-teman guru di sini. Tidak hanya berkotek-kotek soal keberpihakan dan keberpihakan. Saya juga kadang-kadang merasa miris ketika pendidikan sudah masuk isu sara ya, bahwa kami mengajar itu kami tidak melihat kau agama siapa, kau suku apa, tapi itu anak-anak kami yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Nah, siapapun dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kalaupun nanti ada kebijakan-kebijakan yang dibuat khusus untuk kita punya anak-anak negeri, harus dibuat. Di waktu lalu kami punya anak sampai kemudian sekolah penerbangan, dan itu anak marin pertama, anak Yenan dari Kampung Tanas, Martin Mengujai, pilot, anak asli dari sekolah kami. Begitu banyak teknisi yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah. Saya pikir pemerintah daerah juga harus membantu, membackup. Kita punya anak-anak asli yang punya keterampilan lebih untuk mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun ke luar negeri. Kami sangat apresiasi kepada pemerintah daerah untuk kebijakan-kebijakan mendorong peningkatan sumber daya manusia asli Papua ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, terima kasih. Bapak Timon mau tambahkan sedikit. Silakan Bapak. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Ini ngajar dari tahun 80. Kemudian saya bekerja dengan hati. Saya menggunakan ilmu psikontrol panjang, maka saya setelah jadi pegawai CPE beberapa tahun kemudian saya pensiun. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua di tanah Papua Selatan yang telah mendampingi saya, memberi saya makan. Saya di tanah Papua sekian banyak, dan saya pensiun tidak dapat pensiun. Dan salam buat PGRI, dan terima kasih kepada masyarakat Papua yang telah mendorong saya untuk bekerja dengan hati. Dan tolong pemerintah maupun begini perhatikan anak-anak kita yang honor, sampai jangan sampai mengalami seperti saya. Dan saya pensiun tak dapat pensiun.
Inilah satu kebanggaan saya, bukan satu itu kebanggaan bahwa saya masih bisa hidup di atas tanah ini. Dan harapan saya untuk PGRI, perhatikan guru-guru honor, jangan mengalami suka duka seperti saya ini. Itu aja harapan saya. Iya, terima kasih Bapak Timon. Kita melihat ke depan ada nanti adanya Papua Selatan ya. Jadi mungkin dari Bapak berempat ini, mungkin harapan Bapak untuk SDM sendiri untuk Papua Selatan ini seperti apa Bapak? Silakan untuk Bapak Hengki. Baik, kehadiran PPS untuk kami, minta maaf yang pegawai negeri, kami mengharapkan PPS harus ada. Ini supaya memperpendek jarak. Kue pembangunan ini bisa kita kelola dengan baik. Pendidikan dengan PPS, pendidikan kita bisa lebih maju. Nah, kami di lingkup kecil, di unit kerja kami di SMK Antonius, kami menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah, baik yang setelah tamat sekolah maupun melanjutkan studi, kecakapan. Kami sangat berharap sekali kehadiran PPS, sehingga PPS ini bisa banyak hal positif yang kita ambil. Tapi memang harus diatur dengan regulasi yang baik, sehingga hak-hak PPS hadir tanpa harus mengurangi hak-hak orang atau masyarakat yang memiliki hak wilayah yang ada di ini. Kami sangat mendukung kalau kami dari pendidikan, dan kami siapkan tenaga kerja tingkat menengah yang untuk disiapkan untuk menyongsong kehadiran PPS. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa sekolah kami berdiri sampai hingga saat ini 80% lebih siswa kami adalah anak asli Papua, orang asli Papua. Dengan adanya PPS, mereka bisa terserap baik di pemerintahan, baik untuk mandiri dan sebagainya. Yang lain? Iya, terima kasih Bapak Hengki. Itu harapan Bapak Hengki ya. Jadi memang SDM sudah mempersiapkan ya. Sumber daya, kecakapan skill. Iya. Untuk Bapak Abel, untuk mempersiapkan SDM dihadapkan dengan Papua Selatan. Oke, sebenarnya yang berkaitan dengan Papua Selatan ini, kalau dukung ya memang kita dukung. Saya sendiri juga dukung. Tapi saya perlu catatan sebelum sampai kepada Papua Selatan itu. Jadi tadi saya udah bilang ini, guru-guru honor ini kasih perjelas mereka po status. Saya tidak percaya kalau bilang nanti Papua Selatan jadi baru status kita. Saya juga guru honor ya. Status kita guru honor ini sampai di situ nanti kita tambah susah lagi. Tidak, sekarang perjelas kita yang guru-guru honor ini kasih jelas kita petitel kasih segala macam ini dulu. Kita tidak bisa bilang maju ke PPS sana baru kita punya terkatung. Sekarang saya terkatung, gaji saja tidak dibayar sampai dengan sekarang. Kita mau bilang bicara Papua Selatan sana, kita guru yang sekarang harus bangun SDM ini saja tidak diperhatikan ini. Jadi stop, jangan bicara itu loh. Kasih beres ini guru-guru atau tenaga kesehatan yang kemarin kita ada hadir di sana, honor-honor yang hadir tanggal 18 April hari Sabtu hari Minggu tahun 2021 di depan kantor bupati itu. Itu bupati ada bicara di situ, sama bicara, tapi saya angkat tangan. Itu mengenai poin yang saya ada bicara sekarang ini. Kita bicara Papua Selatan, kalau sekarang kita yang orang-orang mempersiapkan sumber daya manusianya ini statusnya tidak ada jelas. Oh, Papua Selatan sabar dulu. Kasih status kita ini jelas, sudah masuk Papua Selatan, kita supaya identitas jelas masuk di Papua Selatan. Demikian itu dari saya. Jadi jangan bilang saya provokator segala macam, tidak dukung pemerintah, pembangkang yang KRI dan segala macam. Stop. Cara-cara itu yang kita tidak bisa maju sama-sama. Ini kasih beres kita yang ini loh, honor-honor kasih segala macam ini. Saya dari 2009 itu hitung sampai sekarang itu saya, belum lagi yang teman-teman lain yang kemarin tua hampir mati ada hadapi di kantor bupati sana itu. Kasih jelas kita status ini dulu. Kita nih yang bangun SDM-nya ini, kita bicara SDM yang kemudian nanti di Papua Selatan sana kita ini tidak diperhatikan. Demikian dari saya. Iya, terima kasih Bapak Abel. Itu pandangan sedikit ya dari Bapak sebagai orang Papua. Silakan Bapak Hadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya itu tadi Pak Abel ungkapan hati yang paling dalam Iya. dari beliau, mungkin harus diperhatikan. Tetapi saya akan memberikan sudut pandang yang berbeda, khususnya untuk anak-anak yang kami didik saja.
Jadi kita di STM ini sudah mencoba untuk meningkatkan kualitas. Dengan jalan kita sudah membuat MOU dengan Honda, dengan Toyota, dengan Trakindo, dan lain-lain. Itu fungsinya hanya untuk meningkatkan kualitas anak-anak didik kita, supaya nanti kalau PPS jadi, mereka sudah siap untuk diterjunkan di lapangan. Itu mungkin hanya usaha kita dari SMK Santo Antonius saja. Jadi di luar dari ungkapan hati yang paling dalam dari Pak Abel tadi. Jadi guru-guru di STM Antonius sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi nanti PPS jadi atau tidak, kami tetap mempersiapkan SDM yang di STM ini yang 80% lebih adalah UAP. Jadi kami sudah berusaha dengan bekerja sama dengan dunia usaha, dengan industri, hanya untuk meningkatkan kualitas di bidang teknik jurusan masing-masing dari anak didik kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Hadi. Itulah sedikit pandangan untuk persiapan Papua Selatan terhadap SDM ya. Kita sekarang berada dalam closing statement. Jadi untuk bapak-bapak berempat mungkin sedikit penyampaian atau beberapa kata dari siapa? Bapak Timon. Terima kasih yang waktu berikan pada saya mengharap ke depan menyangkut pendidikan ini, harap pemerintah memperhatikan tentang guru-guru honor, karena guru-guru ini bagian dari motor penggerak pembangunan SDM di negeri ini. Maka diutamakan para guru-guru honor diangkat secepat mungkin. Jangan seperti saya. Tolong perhatikan mereka, generasi penerus. Biar saya tenggelam, tapi tidak tenggelam betul, setengah-setengah aja. Jangan sampai mereka ikut tenggelam lagi. Kalau mereka ikut tenggelam berarti maka bangsa ini mau bawa kemana dengan generasi-generasi dengan perkembangan teknologi yang perlu kita damping mereka untuk menyiapkan diri untuk persiapan ke depan Merauke ini. Banyak yang sudah dikomentar oleh teman-teman, tapi saya pertajam aja, tolong pendidikan diperhatikan, guru-guru diperhatikan. Itu sumber utama. Kalau pendidikan sudah bagus, maka bangsa ini juga bagus. Kalau pendidikan masih kurang beres, sampai manapun tetap juga tidak bagus. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Timon. Ya. Kita lanjut Bapak. Baik, dalam keterbatasan kami dengan kekurangan dan kelebihan kami, sekolah kami hadir untuk mencoba memberikan sumbangsi kepada pribadi, kepada pemerintah, kepada gereja dalam rangka persiapan tenaga kerja tingkat menengah. Sekolah kami hadir untuk menyiapkan tenaga-tenaga tersebut. Kami selalu yakin dan percaya bahwa pelayanan akan tetap berjalan hari ini, besok, dan seterusnya dengan ciri khas, dengan cara kami di sekolah kami. Iya, terima kasih. Iya, ya, kita lanjut dengan Bapak Habel. Silakan Bapak untuk closing statementnya. Ya, dari saya pertama closing statement saya ini terima kasih untuk media Ramol yang sudah datang untuk menghimpun informasi-informasi yang terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan di lembaga kami, lembaga SMK Santo Antonius ini, sehingga apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami itu bisa terser ke masyarakat luas, sehingga masyarakat luas juga bisa tahu tentang keadaan-keadaan yang kita hadapi di sini. Dan yang terakhir dari saya pada kesempatan momen Hari Guru Nasional ini, saya ucapkan
Selamat Hari Guru kepada semua tenaga pendidik, khususnya rekan-rekan saya di SMK Santo Antonius dan juga tenaga kependidikan, dan juga kepada semua insan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Merauke, Indonesia, dan juga seluruh dunia. Ya, terima kasih Bapak Abel. Silakan Bapak Hadi. Terima kasih. Di Hari Guru yang ke-76 ini saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga guru-guru di tanah Anima ini menjadi jaya dan selalu sukses selalu. Jadi kami dari Santo Antonius Merauke, di Hari Guru ini kita mengadakan lomba memasak. Jadi kita STM juga bisa. Jadi bukan image SMK STM itu selalu negatif di mata masyarakat. Kita juga bisa memasak, kita juga bisa santun. Itu yang selalu kita ajarkan di STM Santo Antonius atau SMK Santo Antonius. Selamat Hari Guru, semoga berjaya guru di Anima, Merauke, Papua, dan Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Hadi. Sebelum kita menutupi seluruh rangkaian kita ada pesan dan kesan dari salah satu siswa SMK Antonius. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yoris Kumahalemi. Asal saya dari distrik Bomakia. Saya mau menyampaikan kesan dan pesan selama saya bersekolah di SMK Santo Antonius Merauke. Kesan saya selama saya bersekolah, saya sangat bangga sekali bersekolah di SMK ini, karena guru tidak bosan menjawab pertanyaan siswa, dan juga guru sangat mendukung dengan kegiatan belajar di luar jam belajar, dan juga guru sangat memberikan pembinaan kepada kita, tidak bosan-bosan memberikan kita pembinaan. Dan juga guru, saya sangat berterima kasih kepada guru-guru sudah mendidik saya dari saya tidak tahu sampai sekarang ini saya bisa tahu apa itu aturan di SMK ini. Terus pesan saya, semoga para guru tetap sehat, dan selalu SMK bisa, SMK hebat. Salam guru. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk siswa dari SMK Santo Antonius ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada keempat pahlawan kita pada hari ini. Dan kata dari saya, memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat adalah berkat jasa dari seorang guru. Selamat Hari Guru Nasional yang 76 tahun. Saya Cornelius Tenwarin pamit undur diri. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan.